Baik, anak-anak kelas 5, kembali lagi pada pelajaran tematik pada muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut pada tema 3, subtema 3. Nah, pada tema 3, subtema 3, kita akan mempelajari tentang isi dan keunggulan iklan elektronik. Yang kedua, menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Yang ketiga, hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan iklan. Yang keempat, membuat rancangan iklan. Yang kelima, membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah kita buat. Dan yang terakhir adalah memperagakan iklan yang telah dibuat. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak akan bertanya dulu. Ada yang masih ingat, apa itu iklan? Nah, iklan itu adalah pesan tentang barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang yang disampaikan pada masyarakat melalui media cetak ataupun media elektronik. Nah, kan sudah jelaskan juga iklan itu bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Langsung saja kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Yang pertama adalah isi dan keunggulan iklan elektronik. Nah, caranya tuh untuk mengetahui isi dan keunggulan dari iklan elektronik itu adalah dengan mencermati informasi yang disampaikan dengan seksama. Nah, informasi apa saja yang harus kalian perhatikan dengan seksama? Yang pertama itu adalah perhatikan isi iklan dengan seksama. Yang kedua itu ada perhatikan nama dan keunggulan. Jadi apa nama produk yang disampaikan atau apa nama jasa yang ditawarkan dan apa keunggulannya. Yang terakhir adalah perhatikan gaya dan ucapan tokoh. Jadi cara dia berbicara itu seperti apa itu diperhatikan dengan seksama. Selanjutnya menyebutkan keunggulan produk dalam iklan. Nah, untuk menemukan keunggulan dari suatu iklan, kita harus mencari kata kunci yang terdapat dalam produk tersebut. Jadi contohnya ada produk makanan, iklan makanan. Nah, itu tuh kata kuncinya tuh misalkan murah. Nah, itu bisa menjadi keunggulan dari produk tersebut. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya itu adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan iklan. Nah, selain kalian telah mempersiapkan seperti unsur-unsur iklan, seperti judul, subjudul, dan yang lain sebagainya, kalian tuh juga harus mempersiapkan hal ini, yaitu pertama adalah naskah dan sketsa gambar yang sesuai dengan naskah tersebut. Yang kedua adalah pemeran dengan jumlah dan karakter yang sesuai dengan naskah. Jadi jika kalian sudah punya naskahnya, kalian cari pemerannya sesuai dengan berapa orang yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah materi yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Nah, jadi materi yang sedang hangat diperbincangkan ini akan menambah daya tarik masyarakat. Seperti itu ya. Selanjutnya itu adalah membuat rancangan iklan. Nah, pembuatan iklan pada media cetak atau elektronik sangat membutuhkan kreativitas. Jadi kalian tuh dalam membuat iklan tuh harus sangat kreatif, tidak boleh mencontoh, boleh mereferensikan dari iklan lain, tapi tidak boleh menyontoh atau menyamai suatu iklan seperti itu. Jika dapat membuat iklan menarik, tentu akan mempengaruhi penjualan produk secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan iklan telah menarik minat masyarakat untuk mencoba dan mendapatkan produk yang ditawarkan. Jadi produk yang kalian buat itu atau iklan yang kalian buat itu harus menarik agar minat masyarakat tuh membeli itu ada ya. Selanjutnya adalah membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Nah, strategi penjualan yang baik itu adalah menggunakan promosi atau iklan. Jadi untuk menjual barang tuh strategi penjualan yang baik itu adalah iklan. Dan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, iklan itu dapat ditayangkan di media elektronik seperti televisi. Karena kan di TV kan semua orang nonton TV, jadi seluruh Indonesia tuh bisa menonton atau bisa melihat iklan kalian. Nah, jika kalian menggunakan media cetak, kalian print gitu pakai banner misalkan di depan toko kalian, maka yang melihat hanya orang yang lewat depan toko kalian, tidak seluruh orang Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik. Yang pertama, itu adalah memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Yang kedua,
menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai dengan naskah yang dibuat. Yang keempat, menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh pada naskah. Dan yang terakhir itu adalah berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Selanjutnya itu adalah memperagakan iklan yang telah dibuat. Nah, yang pertama itu adalah hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Yang pertama, iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Jadi kalian sasaran iklan kalian itu siapa? Ibu-ibu, masyarakat luas, anak kecil, ataupun bapak-bapak. Seperti itu, jadi harus jelas siapa sasarannya. Yang kedua adalah memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. Nah, contohnya nih, kalian iklan makanan di daerah. Nah, itu tuh kayak jual ayam bakar. Itu tidak cocok digunakan iklan pada media elektronik karena kan jangkauannya hanya di daerah itu saja. Jadi lebih cocok pada iklan misalkan di radio ataupun di media cetak seperti itu. Selanjutnya adalah memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Jadi waktunya kapan tuh kalian tentukan agar iklan kalian tuh dapat dilihat oleh banyak orang. Dan yang terakhir adalah membuat perhitungan biaya yang teliti. Nah, selanjutnya itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan memperagakan iklan di depan kelas. Yang pertama, kalian harus percaya diri. Yang kedua, harus menggunakan suara yang jelas, intonasi yang jelas, seperti itu. Dan yang ketiga adalah memastikan semua perlengkapan pendukung telah disampaikan. Dan yang terakhir adalah menghafalkan dialog dan peran sesuai sketsa gambar dan naskah yang telah dibuat. Jadi kalian harus membaca dulu naskah yang telah kalian buat agar sesuai dengan naskah ketika kalian memperagakan di depan kelas. Ya, terima kasih. Materi pelajaran kali ini sudah selesai. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi.